Martin Paes bisa main di timnas Indonesia meski tanpa sidang CAS. PSSI jawab soal peluang Kevin Dixon oleh Romeni gabung timnas di ronde ketiga. Hernando Ari singgung soal pemain titipan. Ragnar bawa striker keturunan baru ke skuad Garuda. Sintayong mengaku betah melatih timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper timnas Indonesia yakni Hernando Ari memberikan klarifikasi mengenai kata-katanya pada sebuah podcast yang viral soal sempat gagal lolos seleksi timnas U16. Dalam podcast tersebut, Hernando Ari menceritakan dirinya tidak lolos proses seleksi timnas Indonesia U16 di Subang pada tahun 2017 silam. Tetapi dirinya baru lolos seleksi saat membela tim pelajar U16. Hal ini berkaitan dengan ada dugaan pemain titipan yang membuat pemain yang tidak layak jadi lolos seleksi tahap awal atau di level daerah. Kata-kata Hernando Ari pun kemudian viral di media sosial pada Rabu 19 Juni 2024. Akhirnya Hernando Ari memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak lolos seleksi bukan saat dipantau oleh pelatih timnas Indonesia U16 saat itu, yakni Fahri Husaini. Selamat malam, saya Hernando Ari. Ingin mengklarifikasi mengenai potongan video saya yang ramai mengenai saat saya sedang mengikuti seleksi timnas U16. Bahwasanya yang saya maksud saat itu ialah saat saya mengikuti seleksi daerah atau kota. Seleksi daerah atau kota tersebut tidak dilakukan oleh Coach Fahri Husaini yang saat itu bersatu sebagai pelatih kepala timnas U16, tulis Hernando Ari di Instagram. Yang saya ingin sampaikan ialah saya tidak lolos dalam seleksi daerah atau kota untuk timnas U16 yang saat itu dinahkodai oleh Coach Fahri Husaini. Bukan saya tidak lolos dalam seleksi yang dilakukan langsung oleh Coach Fahri Husaini, ucap Hernando Ari. Penyerang klub Liga Belanda 2023-2024, yakni Sjoerd Hamsen, membuka peluang membela timnas Indonesia. Hamsen merupakan pemain Fortuna Sittard U21. Ia masih berusia 16 tahun sehingga sebetulnya ditempatkan di tim U18. Akan tetapi penampilan Hamsen dinilai layak untuk dipromosikan lebih cepat. Dengan usia yang begitu belia, tentu pemain berdarah Belanda itu bisa diandalkan untuk setidaknya 10 tahun ke depan. Sang pesepak bola mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Sementara ayahnya memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya, Hamsen mengatakan sering memakan makanan Indonesia ketika berkunjung ke tempat sang nenek. Ia menyukai sate lengkap dengan saus kacang. Kepada Yusa, Hamsen mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Akan tetapi semua tentu tergantung pada apakah akan dipanggil timnas Belanda atau tidak. Jika saya tidak bermain untuk timnas Belanda, maka saya akan mempertimbangkan untuk Indonesia, kata Hamsen. Kendati masih berusia 16 tahun, Hamsen sudah melakukan debut bersama dengan Fortuna Sittard Senior. Kabar terbaru datang dari Martin Paes. Ya, selain lewat CAS, ternyata ada cara lain yang bisa ditempuh untuk Martin Paes legal membela timnas Indonesia. Ex-pengurus PSSI yakni Hassani Abdul Ghani memberikan bocoran terkait langkah yang bisa ditempuh untuk legalitas penjaga gawang dengan nama lengkap Martin Vincent Paes tersebut. Menurut dia, saat ini Ketum PSSI Erick Thohir memang mengupayakan jalan arbitrase. Tetapi sebenarnya ada langkah yang bisa ditempuh agar persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah tersebut. Apalagi sudah pernah berhasil ketika melakukan proses naturalisasi pada Jordi Amat. Dari federasi, memang mengharapkan itu kan di CAS, karena sudah melewati batas waktu poin usia dan aturan baru, kata Hassani Abdul Ghani. Sosok yang pernah bertanggung jawab dalam urusan naturalisasi pemain tersebut mengaku sudah memberikan bocoran terhadap tim PSSI. Saya sempat ngobrol dengan teman baik saya yang dulu juga pengurus. Kenapa tidak pakai cara lama?
waktu kita ngurus Jordi Amat juga ditolak awalnya. Lalu Anda kirim orang ke FIFA, lawyer, kata Hassani Abdul Ghani. Hassani menyarankan agar PSSI mengirim lawyer yang mengerti terkait dengan statuta FIFA, kemudian berkonsultasi terkait dengan aturan tersebut. Kenapa tidak tanya ke tim legal ke FIFA? Tapi tergantung federasi juga. Dengan lawyer yang mengerti, bisa berjalan dan FIFA mengerti. Beber Hassani Abdul Ghani. Diungkapkan Hassani, dirinya sudah menyampaikan ide tersebut. Dia pun merasa bahwa ide yang disampaikan membuat pengurus terbuka. Saya kasih ide ke dia begitu, dan pikirannya terbuka. Di tim legal PSSI, mereka tidak ofensif. Memang harus ada lawyer seperti yang kami lakukan dulu, ungkap Hassani Abdul Ghani. Kevin Dix dan juga Oleh Romeni belakangan ini tengah dikaitkan akan diintroduksi oleh PSSI. Menyikapi isu itu, PSSI angkat bicara. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI, yakni Arya Sinulinga. Belum ada sedikit pun proses yang dilakukan, ujar Arya Sinulinga. Perlu diketahui Kevin Dix dan juga Oleh Romeni merupakan pemain kelahiran Belanda. Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah tercatat memperkuat klub Denmark, yakni FC Copenhagen. Selama berseragam FC Copenhagen sejak Juli 2021, dia tampil sebanyak 126 laga dengan koleksi 11 gol dan 16 assist. Sementara Oleh Romeni yang beroperasi di lini depan saat ini memperkuat klub asal Belanda, yakni FC Utrecht. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol. Sebelumnya kabar PSSI akan membidik Kevin Dix dan juga Oleh Romeni untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, yakni Roni Pangemanan. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Oleh Romeni, ucap Roni Pangemanan. Ya, bisa dibilang ada 3 pemain sampai 4 pemain lagi. Sementara baru ini dulu Kevin Dix dan Oleh Romeni. Karena saya sudah mencoba menanyakan 2 nama itu dan ternyata sedang diusahakan PSSI. Sambung pria yang kerap disapa Bung Ropan tersebut. Tambahan tenaga dari pemain keturunan diharapkan semakin meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, timnas Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan.